transfer itu sudah dikuasai oleh peserta. Biasanya training ini dilakukan di grup kecil atau juga bisa kelas besar. Ini untuk pengertian dari training dan poin-poin yang harus kita pahami tentang apa itu training. Kemudian ada fasilitasi. Fasilitasi ini biasanya tujuannya untuk memetakan atau memahami suatu situasi. Kemudian fasilitator di situ fungsinya untuk memastikan bahwa prosesnya sudah sesuai dengan tujuannya. Jadi misalnya tujuannya adalah memahami tentang kurikulum merdeka. Nah, jadi fasilitatornya harus memastikan bahwa segala kegiatan proses yang untuk mencapai tujuan pesertanya memahami kurikulum merdeka itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan benar. Biasanya dilakukan dalam grup. Ya. Jadi kalau tadi training itu bisa kelasnya besar, kalau yang grup banyak orang juga, cuman lebih kecil jumlah pesertanya dibandingkan yang training. Kemudian ada mentoring. Nah, kalau mentoring itu digunakan untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Biasanya dilakukan privat ya, one-to-one. Pertemuannya bisa 1 kali atau lebih dari 1 kali. Mentornya itu harus seseorang yang ahli di bidangnya karena dia bertujuan untuk mengajarkan keahliannya tersebut kepada mentinya ya istilahnya, orang yang dimentori. Kemudian ada konseling. Nah, ini pekerjaannya Pak Amin dan teman-teman kemarin ya. Konseling digunakan untuk masalah yang berkaitan dengan emosi atau psikologis. Direkod aja. Aku lupa tadi. Maaf Bapak Ibu, ini soalnya saya punya 2 kelas Zoom. Jadi tadi mohon maaf agak terlambat juga. Ya, kita balik ke konseling ya. Jadi digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan emosi, psikologis. Nah, jadi ini kita dengerin curhat istilahnya kalau kita jadi konselor itu. Kadang-kadang kita harus menggali, membuat orang yang menyampaikan masalahnya itu mengingat-ingat masa lalunya. Nah, melibatkan terapi dan biasanya dilakukan secara individu. Bisa jadi tidak hanya 1 kali sesi langsung masalahnya si orang yang konsultasi ini selesai, tapi butuh beberapa sesi. Nah, kemudian ada coaching. Jadi coaching itu digunakan untuk supaya orang lain itu mengembangkan potensinya. Si coach-nya itu harus menggali ya, harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, bisa memancing si coach-nya untuk mengeluarkan semua potensi yang ada di dirinya. Jadi bisa juga mendorong perubahan pola pikir atau perubahan perilaku dari orang yang di coaching-nya. Ya, jadi kalau kita rangkum perbedaannya di antara coaching dan tadi mentoring, fasilitasi, training, dan juga konseling. Kalau coaching itu tujuannya untuk memaksimalkan potensi dari coaching-nya. Menimbulkan kesadaran baru, oh ternyata saya itu mampu sebenarnya. Saya sebenarnya punya kemampuan itu, cuman saya belum menyadari bahwa saya punya potensi itu dan harus dimaksimalkan. Kemudian kalau mentoring, ini transfer pengetahuan dan keterampilan. Kalau fasilitasi, tujuannya untuk mendapatkan kejelasan, sementara kalau training itu untuk mengajari keterampilan. Sementara konseling untuk memecahkan masalah emosi atau psikologis.
Berdasarkan sifat komunikasinya, jadi coaching itu bersifat dua arah ya. Mentoring itu biasanya satu arah, jadi dari si mentor ke orang yang dimentorinya. Fasilitasi dua arah juga. Training itu satu arah. Sementara konseling juga dua arah. Pesertanya siapa? Kalau di coaching itu bisa individu, bisa juga kelompok kecil. Mentoring juga bisa individu, bisa kelompok kecil. Kemudian kalau fasilitasi itu kelompok yang lebih besar, training juga kelompok besar. Kalau konseling ini pribadi ya, karena berkaitan dengan emosional seseorang. Yang menentukan topik, untuk coaching itu coach-nya, jadi orang yang di coach, orang yang mau dikembangkan potensinya. Kalau mentoring itu yang menentukan topiknya mentor karena dia keahliannya kan tertentu. Di fasilitasi juga fasilitator, di training itu trainer, kalau yang di konseling itu konseli namanya. Jadi orang yang berkonsultasi ke katakanlah ke psikolog itu namanya konseli. Coaching tidak harus memiliki keahlian di bidang yang dikonsultasikan oleh coach-nya. Sementara kalau coach karena dia sifatnya mengajarkan sebuah keterampilan, berarti dia harus expert atau ahli di bidang tersebut. Fasilitasi ya perlu juga mengetahui topik, tapi tidak wajib ya sifatnya. Sementara kalau training wajib, konseling juga wajib harus mengetahui. Berdasarkan frekuensi pertemuannya, nah, coaching itu misalnya dilakukan seminggu sekali. Katakanlah dilakukan selama 1 bulan, berarti 4 minggu ya, 4 kali pertemuan. Mentoring juga dilakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali dan pertemuannya lebih dari 1 kali. Sementara fasilitasi dan training itu 1 kali pertemuan. Ini bisa beberapa hari ya. Istilahnya 1 kali itu 1 topik diselesaikan 1 kali. Kemudian untuk konseling, nah ini juga dilakukan rutin dan lebih dari 1 kali. Ya. Jadi ini perbedaannya antara coaching, mentoring, fasilitasi, training, dan konseling. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari masing-masing pendekatan ini, coba kita lihat di sini ada contoh kasus. Nah, kasus yang pertama, saya ingin berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, tapi tidak tahu caranya. Suatu hari saya membaca adanya lamaran untuk menjadi pelatih ahli. Wah, kesempatan ini. Saya melamar. Dan hari ini saya duduk di kelas ini sebagai peserta BIMTEK. Ini kira-kira apa? Fasilitasi, konseling, coaching, training, atau mentoring? Training. Yes, siapa? Training. Oke, betul. Kita lanjut kasus kedua. Maaf. Saya sudah selesai BIMTEK sebagai pelatih ahli. Sekarang waktunya bekerja menjadi pelatih ahli. Namun saya masih merasa belum terampil melakukan percakapan coaching. Saya kemudian menghubungi instruktur saya saat BIMTEK dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring, dan saya diajari, dibimbing, dan dilatih, sehingga saya lebih terampil dalam melakukan percakapan coaching. Ini apa? Mentor ya. Kasus 2 ini mentoring. Kata kuncinya adalah saya diajari, dibimbing, dilatih, sehingga terampil. Kasus yang ketiga, saya sekarang seorang pelatih ahli, siap mendampingi kepala sekolah. Ketika saya menerima daftar nama kepala sekolah yang harus saya dampingi, ada nama yang langsung membuat dada saya sesak dan saya berkeringat dingin.
Saya teringat suatu kejadian di masa kecil yang sangat membekas hingga kini. Saya kemudian menemui seseorang untuk membicarakan hal ini. Orang ini bertanya tentang kejadian masa kecil itu. Apa yang saya rasakan? Iya, konseling ya. Iya, intinya ada kejadian masa lalu. Bisa jadi trauma atau apa. Kasus yang keempat. Sebagai pelatih ahli, saya melihat ada bahwa kelima orang kepala sekolah yang harus saya dampingi ternyata memiliki pengalaman yang saya rasa jika dibagikan akan membuat satu sama lain belajar. Saya kemudian menggagas pertemuan untuk berbagi. Saya minta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menanyakan apa pendapat yang lain dan pembelajaran apa yang didapat. Ini apa? Fasilitasi. Fasilitasi, ya betul. Kok jawabannya betul semua ini? Wah, mantap, berarti sudah sip. Sudah selesai pinter. Nah, sekarang waktunya bekerja menjadi pelatih ahli. Namun saya masih merasa belum efektif dalam berkomunikasi. Saya kemudian menghubungi salah satu instruktur saya saat BIMTEK dan memintanya untuk membantu saya agar menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Saya bertemu beberapa kali. Di awal pertemuan, ia menanyakan tujuan yang ingin saya capai. Ini apa? Insya Allah kucing, Bu. Iya, betul lagi. Ini adalah coaching. Ya, jadi kata kuncinya adalah saya, si coachingnya yang ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian pada saat ketemu pelatihnya, di sini dia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu dikemukakan oleh si coachingnya, orang yang ingin mendapatkan pelatihannya. Oke, kita lihat coaching. Coaching itu kemitraan dengan individu dalam suatu proses kreatif. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi diri dan profesionalnya. Nah, sebentar. Ini saya stop dulu. Kita ke sini dulu. Ya, jadi prinsipnya coaching itu tadi si coachnya itu menggali potensinya si coachee supaya dia bisa mengembangkan dan mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya, katakanlah kalau mungkin di sekolah ada anak yang nilai matematikanya itu selalu jelek. Akhirnya dia dipanggil guru PK-nya. Kumpulkan. Sampai di ruangan guru PK ditanya, dia ada keperluan apa? Nanti si coachnya, siswanya bilang, punya tanda tangannya nanti jam 11. Siswanya bilang, Pak Lulu, siswanya bilang kalau ini Pak saya itu bingung. Saya udah belajar dengan giat loh Pak, tapi nilai matematika saya tuh masih tetap di bawahnya KKM nih. Masih pasti paling besar itu nilai saya 7. Saya itu pengen nilai matematika saya bisa meningkat. Nah, terus coachnya tanya, mancing dulu ya, bisa mancing dulu. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan nilaimu, supaya nilaimu pada saat ulangan itu bisa bagus? Jadi si siswanya bilang, saya tuh kadang-kadang kalau Pak Guru menjelaskan, saya nggak ngerti Pak. Tapi saya nggak pernah nanya, soalnya saya malu sama teman-teman
teman saya. Terus juga kalau di rumah saya nggak ngulangi lagi pelajarannya. Jadi saya belajarnya itu cuma pada saat mau ulangan saja. Nah, sampai sini kan sebenarnya si coachingnya itu sudah tahu masalahnya dia itu dapat nilai jelek itu karena dia belajarnya sistem kebut semalam ya. Kemudian pada saat dijelaskan di kelas nggak ngerti tapi dia nggak mau bertanya. Nah, kemudian si coachnya tanya lagi. Oke, kita sudah tahu ya masalahnya. Kamu kalau tidak ngerti nggak mau tanya karena malu. Kemudian kamu juga belajarnya hanya pada saat mau ujian. Kira-kira kebiasaan apa yang bisa kamu ubah supaya kamu nanti bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau ulangan. Nah, itu. Jadi sampai nanti akhirnya si coachingnya akan menemukan solusi. Oh, kalau saya ingin nilai matematika saya bagus, berarti saya harus A, B, C, D. Kemudian si coachnya juga harus memantau beneran Kak sesuai kesepakatan kemarin si coachingnya mau melakukan ABCD sudah dilakukan secara bertanggung jawab atau belum. Nah, alur tadi saya memancing si coachingnya untuk cerita, menanyakan mau bahas apa di pertemuan kali ini, itu adalah alur dari sebuah sesi coaching. Alurnya itu kalau disingkat, kalau zaman dulu kita mengenal untuk menghafal sesuatu itu pakai jembatan keledai ya. Jadi diambil huruf awal dari setiap katanya. Jadi alurnya namanya adalah tirta. Tirta itu kalau bahasa Jawa halus air ya. Tirta. T. Kita lihat T itu tujuan. Nah, jadi harus dideklarasikan dulu tujuannya apa pertemuan antara coach dan coachee hari itu. Jadi tujuan dari percakapan ya, bukan tujuan yang lain. Kemudian tujuannya jadi yang mau dibacakan apa? Hasil akhir yang mau diharapkan setelah sesi percakapan itu apa? Jadi pertanyaan bisa, apa agenda percakapan kita kali ini? Apa yang mau Bapak Ibu dapatkan dari sesi percakapan kali ini? Nah, itu ya. Tirta, T, tujuan. Kemudian I-nya itu adalah identifikasi. Nah, jadi coachnya membantu mengidentifikasi. Jadi kayak tadi, kenapa? Kamu tahu nggak kira-kira kenapa nilai matematik kamu kok selalu di bawah 7? Nah, coachnya mancing-mancing ya, supaya coachnya mancing-mancing supaya si coachnya bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya hambatannya dia untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata. Nah, jadi biasanya penekanannya pada saat coachingnya mungkin mengulang-ulang sesuatu. Nah, itu bisa jadi kata kunci Bapak Ibu untuk menelusuri lebih jauh. Nah, contohnya situasinya sekarang gimana? Yang mempengaruhi hal itu apa? Situasi yang diinginkan yang beda dengan kondisi saat ini? Apa yang bisa dilakukan supaya itu terwujud? Ini untuk identifikasi. Selanjutnya ada rencana aksi. Rencana aksi ini tahapan untuk mengeksplorasi. Jadi setelah tadi teridentifikasi masalahnya, baru kita pancing dia untuk melakukan rencana aksi. Coachingnya di bagian sini boleh berbagi pengalaman, tapi hanya kalau diminta oleh coachingnya ya. Saya bingung Pak, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Nah, kalau coachingnya sampai pada tahap ini belum bisa rencana aksinya apa, nah, boleh coachnya berbagi pengalaman dan memancing memberikan saran. Contohnya
Ada ide nggak? Ada gagasan nggak? Terus kira-kira yang harus disiapin apa? Kriterianya yang diinginkan? Terus apa lagi? Nah, gitu ya. Coachnya memancing-mancing. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, jadi coachnya minta komitmen dari coachnya. Coachnya yang menyimpulkan ya, jangan coachnya. Ya, jadi oke, kita tadi kan sudah ini coachnya. Oke, kita tadi sudah ngobrol ya, 30 menit kamu sudah mengungkapkan masalahmu. Kira-kira kesimpulan dari perbincangan kita hari ini tadi apa ya? Nah, gitu. Jadi biarkan coachnya yang menyimpulkan. Coachnya bisa mencatat komitmennya apa. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah sesi ini? Setelah coachingnya selesai, kamu mau ngapain selanjutnya? Kalau perlu yang dihubungi, siapa yang dihubungi? Kemudian aksinya kapan kira-kira mau dilaksanakan? Nah, seperti itu. Apa kesimpulannya hari ini? Apa insight, apa pelajaran yang bisa diperoleh dari sesi coaching hari ini? Ya, jadi itu alur untuk kegiatan coaching Tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, ini nanti kita praktekkan. Kita ke sini. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Saya mau tunjukkan yang ini. Ya ada beberapa. Nah, tadi sudah tahu ya pengertiannya apa, tujuannya coaching apa, tahapannya atau alurnya. Sekarang kita lanjut ke kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Ya. Kalau di tabel tadi kan coach itu bisa jadi tidak menguasai topik yang dicurhatkan oleh si coach. Tapi ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Yang pertama adalah presence. Jadi kemampuan untuk hadir utuh bagi coachingnya. Istilahnya badan, pikiran, hati selaras pada saat melakukan percakapan dengan coach. Singkirkan dulu handphonenya. Lupakan dulu masalah pekerjaan, masalah di rumah. Jadi fokus kepada apa yang mau diucapkan oleh coach. Terbuka, sabar. Kemudian bersifat ingin tahu lebih banyak. Ya, jadi kita benar-benar menyimak coachingnya, curhatnya. Jangan sambil, oh sebentar ada pesan WA yang harus saya balas. Oh sebentar ada yang nelpon saya harus saya angkat, ini penting sekali. Nah, infonya sementara dijauhkan. Boleh ada kertas, boleh ada bolpen di situ untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, jadi mendengarkan aktif ini tidak sekedar mendengar ya, tapi bisa menangkap apa sih yang disampaikan oleh si coaching-nya. Makna yang terucap maupun yang tidak terucap. Jadi harus juga memperhatikan gerak ya, istilahnya bahasa tubuh dari si coaching-nya. Nah, kalau orang ragu-ragu atau sebenarnya dia kelihatannya pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak keluar di omongannya. Nah, bisa dipancing-pancing juga. Nah, mendengarkan aktif itu juga sebuah keterampilan sendiri dan harus diasah. Pada saat mendengar aktif itu ada 3 hal yang harus dihindari Bapak Ibu. Yaitu asumsi yang pertama. Oh, kayaknya dia ini bakalan gini deh. Nah, asumsi awal kita. Kemudian judgment, nah, memberikan label. Alah, paling-paling juga udah dikasih, udah tahu jalannya, tapi nanti nggak dilaksanakan pada saat rencana aksi. Nah, nggak boleh gini. Kemudian asosiasi. Masa kayak gitu aja nggak bisa ngatasi sih?
saya dulu loh punya masalah yang lebih besar dari ini bisa ngatasi kok. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Ketika hal ini harus dibuang jauh-jauh dulu pada saat kita sesi coaching. Kemudian ajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot ini pasti akan lahir kalau kita tadi menyimak, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, pada saat tadi coachingnya cerita, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu hadir untuk dia dengan memberikan tanggapan terhadap apa yang diungkapkan misalnya. Oh, begitu ya. Terus selanjutnya gimana? Nah, jadi kita kasih tanggapan-tanggapan kecil supaya coachingnya itu merasa nyaman untuk melanjutkan, menceritakan tentang masalahnya. Ya, jadi membuat coachingnya merenung atau menggali atau mengingat. Dan harus diajukan pada saat yang tepat. Jadi jangan pada saat coachingnya masih asik cerita, kemudian kita memotong. Jangan. Kita dengarkan dulu sampai coachingnya selesai mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana? Kenapa gitu? Mengapa bisa seperti itu? Jangan yang jadi pertanyaan yang memancing ya, yang terbuka, jangan yang tertutup yang jawabannya ya dan tidak. Sudah bisa belum? Apa yang sudah dilakukan? Apa sudah? Apa yang sudah dilakukan itu terbuka ya. Jadi sudah dilakukan. Nah, jawabannya kan sudah atau belum. Nah, itu beberapa kemudian ini ada kita harus mendengarkan itu dengan rasa. Mendengarkan dan pertama dengan rasa. R-nya receive, A-nya acknowledge, kemudian summarize, dan ask. Kita lihat satu-satu, receive. Nah, kata-kata kunci. Jadi, sesuatu yang biasanya diulang-ulang oleh coach atau disampaikan dengan intonasi tertentu. Misalnya sangat bersemangat. Atau ada kata-kata tapi. Atau ada mungkin kalau kita lihat mata lawan bicara kadang-kadang pasti ada sesuatu yang bahasa tubuhnya beda lah kalau dia mau menekankan itu. Misalnya, saya itu sebenarnya pengen sekali, tapi jadi harus memperhatikan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian acknowledge tadi ya, oh ya, oh gitu ya. Jadi selanjutnya gimana? Nah, jadi tadi walaupun boleh ada kertas, ada bolpen, jangan kita sibuk mencatat ya. Kemudian terganggu dengan situasi lain. Nanti ada orang lewat, iya halo. Nah, jangan. Jadi sebaiknya di ruangan khusus tertutup gitu. Dan bisa dengan mengangguk kalau misalnya, oh atau gini. Dan pastikan ada kontak mata dengan coachnya. Kan nggak asik kalau saya cerita kemudian coachnya sibuk nyatet gini atau mainan HP itu ya, merasa diabaikan nanti. Kemudian summarize. Nah, kalau coachnya sudah selesai mengungkapkan semua isi hatinya, coachnya merangkum. Oh, jadi tadi kamu masalahnya ini, benar nggak? Atau oh, jadi tadi itu gini ya, kamu pengennya ini, masalahmu, kendalanya adalah ini. Gitu. Kemudian kita latihan mendengarkan. Yang terakhir ada ask. Mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus yang dari hasil kita mendengarkan yang disampaikan oleh coach-nya tadi. Ya, itu tadi keterampilan untuk coaching ya. Jadi tadi alurnya ada 4. Tujuan, identifikasi,
rencana aksi. Terakhir apa? A-nya? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Kemudian kita harus tadi kompetensinya presence, hadir di situ. Nah, sekarang tinggal praktek Bapak Ibu simulasi menjadi coaching dan coaching. Atau kita simulasikan dulu. Ada yang mau sukarela jadi coaching? Sebelum ini nanti saya dipecah roomnya. Silahkan. Kalau ada yang mau. Kemarin sudah lihat contoh-contoh coaching yang di LMS ya? Video-videonya? Udah, Bu. Udah, berarti tinggal mempraktekkan ya. Nah, Prakteknya saya... enggak. Prakteknya belum, kan prakteknya sekarang setelah tahu, oh prinsipnya ini toh maksudnya video kemarin kenapa coachnya nggak banyak omong, cuma nyimak, oh iya. Jadi ya gitu aja. Kelompok 7. Oke, ini sudah jadi cohort semua ya. Jadi sebentar lagi saya akan membagi kelompoknya. Saya kirim dulu datanya ke Bapak Ibu. Data kelompoknya. Ini kita kelas PKP 14. Oke. Nah, mana kemarin ya? Bagian kelompok. Oke. Setelah ini nanti kita akan breakout room. Ya. Jadi ada kelompoknya, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Kelompok 1 ada Pak Magiono, Pak Ikhwan, Pak Ibu Yeni, Pak Ali Arifin. Kemudian di kelompok 2 ada ini Ibu ya, Bu Marsani, Pak Irfan, Bu Ayu. Kelompok 3 ada Pak Tarmuji, Bu Supatemi, Pak Muhtadin, Pak Amin. Kelompok 4 ada Pak Didit, Pak Toto, Bu Mariatun Hasanah. Kelompok 5 ada Pak Agus, Bu Entik, Pak Mujiono, Pak Rudi. Di kelompok 6 ada Pak Imam, Pak Omo, Bu Titin, Pak Andi. Kelompok 7 ada kelompok 7 Pak Andi, maaf ya. Jadi kelompok 6 tadi 3 orang aja, kelompok 7 Pak Andi, Pak Dadan, Pak Andi Wijaya. Kelompok 8 itu ada Bu Yeti, Pak Jeffrey, Pak Hussein, Bu Melinda. Ini daftar nama kelompoknya sudah saya share di grup WA. Nah, jadi skenarionya 30 menit cukup ya. Jadi nanti kita bermain peran. Ya. Yang 3 orang, 1 orang jadi coach, 1 orang jadi coachee, 1 orang jadi pengamat. Nah, pengamat itu tugasnya, si coachnya tadi itu sudah bagus sebagai coach. Si coachnya juga sudah bagus sebagai coachee. Nah, kemudian, coachnya tadi itu harusnya nggak boleh motong-motong pembicaraannya si coachnya. Tadi masih dilakukan itu. Nah, jadi memberikan umpan balik ya untuk coach dan coachnya. Nah, yang 4 orang berarti nanti pengamatnya 2 ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi 1 orang sebagai coach, 1 orang coachee, yang 3 orang, 1 orang sebagai pengamat, yang 4 orang berarti pengamatnya ada 2. Sebenarnya dituntutnya semua orang merasakan sebagai coach. Jadi nanti setelah jadi coach gantian gitu. Cuman mungkin kita waktunya nggak cukup ya, bisa-bisa sampai zuhur baru selesai nih nanti.
Nah, ini tadi sama Mbak Lulu, ini Bapak Ibu sudah jadi co-host semua. Jadi nanti bisa merekam di breakout-nya. Nanti pada saat merekamnya, Bapak Ibu pilih merekamnya di komputer saja ya, jangan di cloud. Jadi proses merekamnya di titik 3 di Zoom-nya di bawah itu ada more ya. More, di situ ada chat, ada record on this computer, ada record on the cloud sama breakout. Nah, Bapak Ibu nanti pilih record on this computer. Nanti file hasil rekamannya Bapak Ibu upload di drive bersama yang kemarin sudah kita bikin ya. Jadi di drive bersama supaya nanti semua orang juga bisa ngelihat, kelompoknya ini kemarin ternyata gini. Nah, kalau misalnya, aku kemarin jadi coachnya kok kayaknya masih kurang deh, aku pengen belajar dari teman-teman yang lain. Nanti semuanya bisa lihat. Kemudian di LK, di LMS itu kan harus upload ya. Nah, nanti jadi link yang di drive bersama, itu nanti Bapak Ibu copy ke Microsoft Word. Kemudian dijadikan PDF, terus diupload ke LMS. Begitu ya Bapak Ibu. Jelas ya apa yang harus dilakukan sekarang. Nanti saya akan pindah-pindah ke breakout-nya Bapak Ibu. Linknya bor, Bu. Sebentar lagi. Nanti langsung diklik aja ya, sesuai kelompoknya. Saya breakout, Bapak Ibu langsung masuk sesuai kelompoknya. Mohon maaf Bu, ya. mau bertanya. Ya. Nanti pengamatnya itu hasil pengamatannya di Word atau disampaikan secara langsung? Disampaikan secara langsung di videonya juga. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, sudah ada muncul breakout room ya di layarnya Bapak Ibu. Silakan memilih room sesuai kelompoknya tadi. Belum, Bu. Dalam? Belum. Nah, silakan bergabung di room sesuai. Ini sudah ada yang kelompoknya. Ya, silakan. Kelompok 5 ini sudah 3 orang. Kelompok 7 sudah 2 orang ini. Kelompok 8 sudah 4 orang. Sudah 2 orang yang join. Oke, kelompok 5 sudah lengkap ini 4 orang. Ada yang salah masuk room juga ya. Kelompok 8, oke, sudah 4 orang. Topiknya ditentukan sendiri ya. Saya salah alamat tadi masuk di kelompok 5 ini. Gimana ini? Ya, tapi sudah balik ke kelompok umum kan, Pak Didit ya tadi. Pak siapa tadi yang saya lihat masuk? Dari Kedongpreng masuk kelompok 5. Oke, ini masih 7 orang yang belum masuk kelompok. Bu Ayu itu kelompok 2, Bu. Ayo, saya pindah ya, kelompok 2. Kelompok 2 ini masih kosong. Pak Didit itu kelompok 4. Oke, sudah. Pak Irfan. Mana ya? Pak Irfan kelompok 2. Pak Irfan saya pindah kelompok 2. Bu Marsani dan Pak Omo.
Bu Marsani kelompok 2. Pak Umo kelompok 6. Marsani kelompok 2. Oke. Pak Tomo kelompok 6. Bu Marsani? Nah. Pak Irfan ini kelompok 2. Bu Marsani join kelompok 2, Bu. Bu Marsani. Pak Omo. Bu Marsani langsung join kelompok 2. Sudah saya suruh join. Sama Pak Omo ini belum ke... Oke. Oke, sip. Pak Omo. Pak Omo join kelompok 6, Pak Omo. Pak Omo Taryomo join kelompok 6. Pak Omo hadirkah? Oke. Ya, mau. Pak dulu sampean jaga di ruang utama ini ya. Baik, Bu. Nanti kalau ada yang Ini Pak keluar Omo dari masuk. ya, kalau ada yang keluar dari kelompok masuk ke sini sampean kembalikan ke kelompok. Saya Ya, tak baik, keliling. Bu. Sama Ya. nanti sama dicek ini Pak Omo kayaknya. Iya, ini. Orangnya enggak di depan. Lagi saya telepon ini. Oh, sudah. Oh, Sudah, Bu. sudah. Ya. Oke, sip. Ya.